Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, kita mau berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami ada saat ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang berdaulat di ruangan ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap peralatan yang kami pakai. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada siang hari ini. Mulai dari pemain musik, WL, singer, multimedia, kamera, bahkan anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan untuk ke tempat ini. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka sampai mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat dong. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Januari, tepatnya juga di tahun 2022. Kita bersyukur karena kita masih dalam lindungan Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, sedang semuanya tuh bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kekuatan baru dalam hidup kita. Haleluya. Mari semua tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Kau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Sekali katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Dahsyat lagi, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom teman-teman semuanya, amin. Berapa yang rindu memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Mari kita berikan salam kiri kanan, kita saling memberkati satu sama lain. Katakan, selamat tahun baru, Tuhan Yesus mengasihimu berlimpah-limpah. Haleluya. Yang mau memuji-muji Tuhan katakan, woo. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita, come on. Tuhan bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Bersama-sama angkat tanganmu katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nyanyikan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tanganmu. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on. Biar musik memuji-muji Tuhan kita. Here we go. Mari gereja Tuhan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Mari yang bersuka-cita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di awal tahun, di minggu yang pertama. Mari kita bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Makasih ya Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
Syukur Tuhan, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi Yesus dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh ya la 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 masira la la maya la maya so. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Tinggikan namanya, agungkan namanya. Yesuslah satu-satunya jawaban hidup. Engkau juru selamat kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Mari sama-sama katakan, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Engkau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Mari sama-sama nyanyikan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidup.
Bangkit berdiri bersama-sama, katakan anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada sayanglah pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Yes Bapak, terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapak, sehingga kami bisa melewati tahun demi tahun Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022 Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami semua Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala-galanya Bapak. Bapak, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isian daripada hati-Mu Bapak. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Tuhan. Bisa menjadi pedoman untuk kami semua menjalani hari-hari yang akan datang Tuhan. Di tahun ini Tuhan, sehingga apapun yang selama ini yang sudah kami impikan Tuhan, di tahun ini Tuhan bisa terjadi Bapak. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami diberikan sebuah paradigma yang baru, atau cara pandang yang baru Tuhan dalam menjalani kehidupan kami Bapak. Sehingga kami bisa mencapai apa yang sudah menjadi impian kami selama ini Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka doakan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semuanya yang mereka doakan bisa tercapai di tahun ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Oke. Shalom semuanya, silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat tahun baru. Oke, saya minta tolong karena di sini anak muda, ayo semuanya bisa 5 langkah ke depan pindahnya. Ayo semua. Ya, biar semangat. Oke. Oke, teman-teman sekalian, shalom sekali lagi, shalom. Selamat tahun baru. Ya, tak terasa kita sudah masuk di hari ini, tanggalnya cukup unik, yaitu tanggal 2 bulan 1 tahun 2022. Ya, kita sudah memasuki tahun yang baru, kita memasuki ibaratnya tema yang baru untuk tahun ini, yaitu tentang paradigma yang baru. Ya, atau kalau misalnya mungkin ada sebagian yang mikir, aduh paradigma itu apaan sih? Makanan apaan sih? Saya simpulkan untuk teman-teman yang masih muda, itu paradigma itu mirip dengan cara pandang. Jadi kita memasuki tahun yang baru, kita harus punya cara pandang yang baru. Ya, kita harus punya cara pandang yang baru yaitu awali tahun baru dengan paradigma atau cara pandang yang baru. Artinya apa? Artinya mungkin selama ini kalau kita punya cara pandang yang salah, hidup kita tuh akan salah. Nanti di beberapa slide ke depan saya akan share bagaimana cara kita bisa hidup di tahun 2022 ini lebih bermanfaat. Ya, saya doakan semoga apa yang teman-teman impikan, semoga apa yang teman-teman harapkan yang selama ini belum tercapai, di tahun ini kita bisa capai. Yaitu dengan merubah paradigma yang baru. Ya, dengan cara pandang yang baru. Oke, kita akan mengawali dengan satu ayat. Boleh kita tampilkan ayatnya, kita baca sama-sama, yaitu di Yesaya 43 ayat 19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Yang mungkin selama ini kita rasa tuh kayaknya nggak mungkin.
Nggak mungkin lah Tuhan bisa, nggak mungkin lah hidup saya bisa berubah. Masa lalu saya tuh sangat suram. Masa lalu saya udah hancur lebur. Nggak mungkin saya punya masa depan. Jangan salah, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baru di depan. Oke, di depan. Nah, bagaimana cara kita bisa merubah masa lalu kita dengan merubah cara pandang baru kita? Ya, kita harus melihat dengan kita harus membuka mata kita secara jasmani dan secara rohani. Maksudnya apa sih membuka mata kita secara jasmani dan secara rohani? Nah, supaya lebih gampang teman-teman sekalian, saya undang semuanya untuk ikut terlibat. Boleh? Ya, supaya nggak ngantuk, ya karena suasana agak dingin di tahun baru ini kita terus mendapatkan hujan berkat. Jadi supaya tidak ngantuk, saya ngundang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Oke. Nah, sekarang caranya gimana sih kita punya cara pandang yang baru untuk melihat, membuka mata jasmani kita, mata rohani kita tuh sederhana. Ya, hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah. Setuju nggak? Ya, semua orang hidup itu pasti punya masalah. Dan setiap masalah, setiap orang tuh berbeda-beda. Hari ini teman-teman melihat saya, wah sepertinya enak ya hidup seperti Iku Ardi. Atau kita melihat orang lain, sepertinya enak ya kalau lihat selebgram di Instagram. Ya, kita lihat sepertinya enak. Sebenarnya di belakang itu atau di balik itu setiap orang pasti punya masalah. Setuju ya? Nah, jadi kita anggap hidup kita tuh punya masalah. Oke, kita angkat salah satu kaki kita ke atas seperti ini. Ayo semuanya angkat kakinya. Oke, karena tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Semua pasti punya masalah. Nah, sekarang ayo semuanya tutup mata. Tutup mata, 1, 2, 3, tutup mata. Oke, silakan buka mata, turunkan kakinya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang pada saat dia tutup mata, hidupnya, posisi berdirinya langsung goyang? Ayo, siapa angkat tangan, ayo. Hampir rata-rata semua ya. Semua ya, sekali lagi, ayo. Angkat, terserah mau kaki kiri, mau kaki kanan yang menurut kalian, oh kaki kanan saya paling kuat. Oke lah, angkat kaki kiri. Atau kaki kiri kita yang paling stabil, oke kita angkat kaki kanan, oke? Kita coba sekali lagi. Angkat salah satunya. 1, 2, 3, tutup mata. Jangan pegang kursi, oke? Nah, tutup mata. Buka mata. Siapa yang masih goyang? Rata-rata semua masih goyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Saya akan ceritakan apa sih maksudnya. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman sekalian. Pada saat kita tidak membuka mata jasmani kita tidak melihat perubahan. Jadi gini, jadi kita udah tahu tahun-tahun yang akan datang itu dunia sudah berubah. Tapi kita masih menggunakan cara pandang kita yang lama, cara pandang kita yang masih di masa lalu itu, saya nggak mau lihat. Ibaratnya kan hidup kita punya masalah nih, kita tutup mata. Kita tidak mau melihat dunia sudah berubah. Kita masih ngotot dengan cara pikir kita yang lama. Maka hidup kita akan goyang. Paham? Jadi supaya tidak goyang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka mata, kita harus melihat, menyadari bahwa dunia sudah berubah. Kita harus menyadari bahwa saya tidak bisa hidup dengan masa lalu saya. Saya harus hidup dengan masa depan saya. Saya masih punya masa depan, saya punya Tuhan, saya harus terus maju ke depan. Bukan selalu masa lalu saya dilahirkan dari keluarga miskin, saya dilahirkan dari broken home. Udah. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Sekarang kita harus hidup untuk masa depan. Ya, karena saya tidak pernah melihat atau berjumpa dengan orang yang sukses yang selalu ketemu, ya masa lalu saya broken home dan lain sebagainya. Enggak pernah seperti itu. Mereka selalu berbicara tentang masa depan, berbicara tentang masa depan dan masa depan. Ya, saya punya satu cerita, bukan cerita tapi di sini siapa yang pernah mendengar nama Elon Musk? Tahu ya? Ya. Siapa dia? Pemilik burger? Oh, bukan ya. Ya. Nah, beliau adalah saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, bahkan kekayaannya itu melebihi orang terkaya di dunia sebelumnya itu 20-30 kali lipat. Hanya gara-gara dia menciptakan Tesla yang sekarang lagi booming. Ya. Dan mungkin 1-2 tahun ke depan kita akan melihat itu Tesla udah banyak di Indonesia bahkan di kota Medan. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena si Elon Musk, ya kalau dia diwawancara dia selalu berbicara masa depan.
masa depan. Saya nggak pernah mendengar pada saat diwawancara, iya karena saya dulu broken home, iya karena saya dulu ditinggal pacar, saya karena ini, enggak pernah. Dia selalu berbicara masa depan, masa depan. Ya, saya sampai ada cerita lucu dengan istri saya bilang seperti ini, Elon Musk sudah memikirkan bagaimana cara roket bisa ke Mars, habis itu balik turun kembali. Ya, kita di sini masih memikirkan masa lalu kita masih memikirkan sakit hati, kita masih memikirkan omongan orang lain. Kapan kita bisa maju? Betul nggak? Ya seperti tadi kita udah lihat, pada saat kita tidak mau melihat, membuka mata jasmani kita, hidup kita akan goyang. Ya pada saat kita membuka mata jasmani kita terima. Oke, saya terima masa lalu saya seperti ini, saya akan merubah masa depan saya lebih baik lagi. Maka kita harus membuka mata jasmani kita dan mata rohani. Mata rohani itu artinya apa? Kita harus punya iman, teman-teman sekalian. Pada saat kita melangkah, kita harus punya iman. Jangan takut, jangan goyah. Ya. Tentang paradigma yang baru, cara pandang yang baru. Kita berbicara tentang peluang. Ya, di sini ada peluang versus cara pandang. Saya akan kasih sebuah cerita. Kita anggap di Kota Medan itu ada satu pengusaha, dia adalah pengusaha sepatu. Di sini siapa yang ada bisnis sepatu? Oh, belum. Ya, saya doakan nanti mana tahu ada yang mau bisnis sepatu. Nah, jadi ini cerita. Si pengusaha sepatu ini dia mau expand bisnis. Tahu ya, ekspansi bisnis, dia mau memperbesar bisnis dia. Akhirnya dia memperkerjakan 2 sales, yaitu sales si A sama sales si B. Ya, karena dia mau ekspansi bisnis, dia mau memperbesar bisnis dia punya rencana mau memperbesar bisnis itu di negara Afrika. Tahu Afrika ya? Jadi akhirnya dia mengutus si A dan si B ke kota yang sama di Afrika. Ya, mereka milih salah satu kota, mereka sama-sama ke Afrika, ke kota yang sama, si A sama si B. 10 hari kemudian si A dan si B balik ketemu si bosnya. Si A ngomong seperti ini, waduh cilaka bos, nggak mungkin lah kita bisa ekspansi bisnis kita ke Afrika, apalagi di kota ini. Bosnya bilang, kenapa? Gila, cuman 5% loh yang pakai sepatu, sisanya semua, bahkan sepatu pun nggak ngerti, apaan sepatu itu makanan apaan, sepatu itu bahasa apa. Wah cilaka, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa ekspansi bisnis kita di Afrika, di kota ini. Nggak mungkin. Oh, bosnya bilang, oh seperti itu ya? Oke, siap, saya terima informasinya. Nggak apa-apa, 2 hari lagi saya akan tunggu informasi dari si B. Kalau memang si B mengatakan nggak bisa, oke, kita nggak ekspansi. Oke, 2 hari kemudian, si B datang. Si B datangnya dengan semangat. Bos, luar biasa bos. Loh, kok luar biasa? Tadi datang-datang cilaka, yang ini kok luar biasa? Tahu nggak bos? Di Afrika sana, di kota tersebut, hanya 5% yang pakai sepatu. Masih ada 95% yang belum pakai sepatu. Kalau kita edukasi mereka, kalau kita kasih tahu cara pakai sepatu, kasih tahu manfaat pakai sepatu, itu omset kita bisa naik luar biasa. Kita bisa jadi raja bisnis di situ. Kita bisa jadi raja sepatu di daerah tersebut. Lihat perbedaannya? Hanya dari cara pandang. Ya, peluangnya sama nggak? Di kota yang sama, di tempat yang sama, orang yang sama, tapi cara pandang kita tuh menentukan masa depan kita. Kalau cara pandang kita selalu negatif, yes, lu akan dapat yang negatif. Tapi cara pandang kita melihat yang positif, ini adalah peluang. Maka bisnis kita tuh akan naik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Maka hidup kita pasti akan berubah. Makanya untuk itu teman-teman sekalian, yuk kita rubah cara pandang kita. Itu sangat-sangat penting. Ya, Anda salah, cara pandang kita salah, maka masa depan kita hancur. Tapi kalau cara pandang kita benar, maka masa depan kita itu penuh dengan harapan. Oke, masuk akal? Angkat tangan kanannya, goyang-goyangan. Semuanya digoyang-goyangan, tepuk dahi sendiri, katakan masuk akal. Oke, nah kita akan lanjut. Nah, apa sih penyebab kenapa masih ada orang yang menggunakan cara pandang yang salah? Paradigma yang salah. Tahu nggak? Salah satunya, satu hal yang paling membuat kita tidak bisa berkembang, ya, yaitu satu kata, overthinking.
Bener nggak teman-teman sekalian? Ya, istilahnya kalau bahasa gaulnya baper. Ya, baru misalnya nih, contoh. Ya, kita ke gereja. Ya, contoh. Misalnya ada salah satu teman-teman di sini kenal saya, contoh. Kalian tiba-tiba tersenyum dengan saya, misalnya nih, hai Ko, saya mungkin ya, saya nggak lihat atau saya nggak fokus. Mungkin contoh ya, mungkin si Ruby lah, Ruby, kok panggil saya, ya kan? Mungkin saya nggak fokus, saya nggak lihat, saya cuman, udah saya lewatin. Si Ruby-nya langsung, waduh, ini kok Ardi ini makin lama makin sombong ya. Sakit hati nih saya udah panggil dia loh, saya udah hai loh, masa cuman dilewatin. Akhirnya dia pulang ke rumah, ngasih tahu mamanya, ngasih tahu papanya, dia stres. Oh, saya nggak mau ke gereja lagi lah. Masa kok Ardi udah kenal saya begitu lama, saya panggil dia nggak mau say hi sama saya. Overthinking, baper, bener nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Ya masa depan dia nggak berubah, cara pandang dia jadi salah karena overthinking, ya terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Padahal kalau misalnya dia lebih semangat, misalnya nih contohnya dia udah, hai Ko, saya nggak nyapa nih, tiba-tiba Ruby datang, kok sombong, baru Ruby halo, kan bisa seperti itu, bener nggak? Kan saya tinggal bilang, oh sorry Ruby, tadi saya nggak tahu lu panggil saya lagi fokus ke hal yang lain. Bisa seperti itu, hanya salah paham, ya baper, hati-hati, overthinking. Nah inilah salah satu penyebab kenapa kita nggak bisa maju. Saya kasih contoh, biar lebih gampang. Di sini saya minta tolong 5 orang laki-laki boleh maju ke depan. Ayo, mungkin Davis, Jeff Vincent, mana Viko dan teman-teman, ayo boleh maju. 5 orang. Oh, Jeff Vincent di belakang ya? Sorry, Viko, Davis, ayolah, Kenneth, ayo maju. 5 orang, laki-laki. Siapapun boleh, 2 lagi. Siapa? Kalau enggak, pemusik aja lah yang duduk, 2 orang. Ayo, minta tolong ya. Oke, ya, ayo 5 orang. Kenapa? Karena pakai simulasi teman-teman tuh lebih nangkep daripada saya banyak cakap dari awal sampai akhir. Nah, menurut teman-teman dari 5 orang ini, siapa yang postur tubuhnya paling oke? Yang paling kuat? Ayo, yang ini? Atau si Davis? Atau si Kenneth? Atau si yang di sini? Atau yang di sini? Yang mana? Ayo. Davis. Oke, setuju semua? Setuju ya? Anggap Davis lah ya. Nah, Davis, posisinya di sini Davis. Ayo, sini. Oke, nah hadap ke situ. Oke, kita anggap si Davis ini adalah kita. Oke, si Davis ini adalah mewakili kita. Nah, si Davis itu punya impian. Dia punya impian selama ini, ya saya nggak tahu lah. Pokoknya dia punya impian dan dia harus capai impian dia. Oke, impian dia itu berada di saya. Anggap saya adalah impian kamu. Ya, nanti saya minta kamu maju ke depan untuk tos dengan saya. Oke, dia punya impian dan impiannya ada di sini. Contoh ya. Nah, karena dia masih orangnya overthinking, baper. Oke, dia punya impian ya. Ini kita ya. Dia si Davis ini orangnya suka sakit hati. Bentar-bentar sakit hati, ya. Selisih paham sedikit sakit hati. Ayo, si Viko, sini Viko. Ini si sakit hati. Contoh ya. Nah, lu berdiri di sini. Nah, Davis angkat tangannya seperti ini. Pegang. Tahan kuat, pakai 2 tangan. Kuat ya, kuat ya. Oke, baru dia kan sakit hati nih, ya si Viko sakit hati, baru si Kenneth. Ya, si Davis ini ternyata punya rasa ini, dendam, orangnya pendendam. Contoh ya Davis ya, ini bukan ini. Nah, si Kenneth sini, pegang tangan kirinya di belakang, oke. Nah, lu ini dendam, oke. Baru, bro, sini bro. Nah, contohnya nih, tadi kan si di sini apa sakit hati ya, sakit hati, ini dendam. Contoh si Davis ini punya negatif lagi yang lain. Contohnya orangnya apa lagi ya? Tadi sakit hati, dendam, kira-kira apa lagi? Pesimis. Orangnya pesimis. Ya, apa-apa nggak mungkin, apa-apa nggak bisa, semua nggak bisa. Tolong ya, bro, pegang kaki sebelah kanan, agak jongkok. Sorry ya. Di belakang, di sini, agak kuat. Oke, sini bro. Ya, nah ini dia sudah tadi sakit hati, dendam, pesimis, orangnya kurang percaya diri.
apa-apa nggak percaya diri, rendah diri. Pokoknya enggak lah, saya nggak mau lah, pokoknya semua pokoknya nggak mau. Oke, kurang percaya diri di sini. Pegang kaki sebelah kiri. Oke, pegang. Semua agak kuat ya. Viko, Kenneth, semua kuat ya. Nah, sekarang tugas si Davis itu sederhana. Lu tinggal datang ke sini, tos ke saya, anggap saya adalah impian kamu. Ayo, 1, 2, 3, coba datang, gerak, coba gerak. Coba gerak, ayo, terus. Oke, stop. Bisa nggak? Susah? Susah ya? Nah, sekarang anggapan si Davis ini sudah ikut sharing hari ini, dia sudah bertobat. Ya, dia serahkan masalah dia semuanya itu kepada Tuhan. Akhirnya pelan-pelan si sakit hatinya bisa lepas. Oke, pelan-pelan si pendendam ya, dia bisa melepaskan dendamnya, dia bisa menjadi orang optimis, dia bisa kurang percaya diri, dia jadi percaya diri. Nah, sekarang Davis, ayo coba maju. Tos ke sini. Yes. Gampang ya. Oke, tepuk tangan untuk mereka semua. Silakan, thank you, silakan kembali. Thank you ya, thank you. Nah, ini adalah simulasi sederhana. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya pada saat kita mau menuju masa depan kita, tapi kalau kita masih menggunakan beban, ya ada sakit hati lah, beban pesimis lah, rendah diri, kurang percaya diri, pesimis dan lain sebagainya, lu nggak akan bisa mencapai impian lu, percayalah. Ya, jadi caranya gimana supaya kita bisa maju? Kita harus lepaskan beban-beban yang tidak penting. Ya, bagi saya itu tidak penting. Karena kenapa? Karena masa depan kita lebih penting daripada masa lalu kita. Ya, masa lalu itu nggak penting. Itu hanyalah tinggal sebuah sejarah. Ya, yang penting itu adalah masa depan kita tuh jauh lebih penting dari masa lalu kita. Oke, teman-teman sekalian, bisa dimengerti? Masuk akal? Angkat tangan kanannya, digoyang-goyangkan, tepuk dari sini katakan, masuk akal. Oke, nah sekarang kita akan lanjut. Tadi sudah overthinking. Sekarang, oke kok, saya sudah mau melepaskan semua beban saya. Oke, saya mau menuju masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kita harus take the chance, yaitu mengambil sebuah kesempatan. Pada saat kesempatan itu ada, kalau kita tidak melepaskan beban, seperti tadi saya bilang di awal, kesempatan itu, peluang itu akan menjadi malapetaka. Tapi kalau kita melepaskan beban-beban negatif, peluang yang ada di depan, kita akan melihat dengan cara pandang yang baru, kita akan maju dan kita akan mengejar masa depan kita. Kita akan menangkap peluang yang baru. Oke, saya tidak akan panjang lebar tentang take the chance, kita langsung lihat video klip berikut ini. Oke, multimedia tolong dibantu. I don't understand. The sun was right here. It was right here. We have to go back to the cave. Hurry! Hurry, hurry! Stay together. Let's keep moving. Move, move, move. Everybody hold my hand. Son, let's go. Go, 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 go. Let's stay together. Let's... Greg, what's wrong with you? Greg, we'll die if we stay here! Grug, listen to me. We've got to get back to that cave. No more dark. No more hiding. No more caves. What's the point of all this? To follow the light. I can't change. I don't have ideas. But I have my strength. And right now, that's all you need.
No, we don't know what's over there. Maybe nothing. It's too risky. It's a chance. I'll take that chance. You know, I've wanted to throw you away ever since I met you. That's a joke, right? What's a joke? He made it. He made it. Okay, Thunk. Your turn. You're not coming, are you? When you make it, so will I. You did good. Gran! No much. Just throw me. Wait. You surprised me today. Lunkhead. Time to go. No. I have too much to say to you. I need to fix everything, and I don't have time. I can fix it. This works good. What do you call it? I was thinking of calling it a hug. Because it rhymes with Grog. But, you can change it if you want. No. I like hug. I love you. I'm scared. Never be afraid. There! I see him! Oke, baik, thank you. Boleh ditutup videonya. Nah, dari video ini kita bisa melihat pada saat kita mau mengambil sebuah kesempatan, pada saat kita diperhadapkan sebuah peluang, kadangkala itu banyak halangan, banyak tantangan. Makanya tadi saya bilang di awal, kita butuh membuka mata jasmani kita dan mata rohani kita. Mata rohani itu berbicara tentang iman. Pada saat kita merubah cara pandang kita harus punya iman untuk melangkah ke depan. Seperti tadi kita udah lihat, di awal-awal pada saat dia mau melempar orang pertama itu ke seberang, mereka tidak tahu depan itu ada, apakah ada pulau baru atau ada apa, mereka nggak tahu karena selama ini di film tersebut, teman-teman tuh boleh, ini adalah film lama, judulnya The Croods. Mereka adalah manusia goa, manusia purbakala yang tidak berani mengambil resiko. Mereka selalu pokoknya ada sedikit masalah langsung balik ke gua, mereka
bersembunyi. Mereka tidak berani mengambil resiko. Sampai satu kondisi mereka dipaksa harus mengambil sebuah resiko. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau mengambil sebuah kesempatan atau mau melangkah hal-hal yang baru, kadangkala itu akan tertutup kabut. Ya, kadangkala sepertinya ini peluangnya bisa diambil, cocok atau enggak, kita enggak tahu teman-teman sekalian. Ya, kadangkala itu akan tertutup kabut. Yang kita butuhkan saat itu adalah membuka mata rohani kita, yaitu kita harus punya iman. Ya, kita harus punya iman seperti tadi, dilempar saja ternyata di situ selamat dan oke, kita bisa lihat filmnya sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya kita harus mengambil sebuah kesempatan. Sebelum saya tutup, pasti teman-teman bilang, oke kok, tadi saya udah tahu nih, saya harus punya paradigma yang baru ya untuk mengejar mimpi saya. Saya harus mengambil peluang, ya membuka paradigma saya supaya saya bisa mengambil peluang. Saya mau melepaskan overthinking saya, hal-hal negatif saya mau melepaskan dan saya mau mengambil sebuah peluang. Tapi caranya gimana? Benar nggak? Banyak yang mikir, caranya gimana? Caranya gimana? Nah, ini kebetulan masih tahun yang baru, tahun 2022, sangat baru, sangat cocok. Pada saat saya diberikan tema seperti ini, saya semangat karena saya bilang ini cocok banget untuk anak-anak muda, bisa kalian praktekkan. Ya, ini sudah saya praktekkan dan hasilnya luar biasa. Dan saya yakin kalau saya sharing ke teman-teman, teman-teman juga bisa praktekkan. Yang teman-teman butuh lakukan di hari-hari ke depan, ya kalau kalian punya impian yang sangat besar, nggak usah mikir impiannya. Yang kalian mikir adalah hari demi hari. Apa sih yang harus kita lakukan? Hanya melakukan 1% plus. Boleh slide-nya mana? Oke, hanya butuh 1% plus. Artinya apa? Artinya kita nggak usah mikir, aduh saya mau mengejar mimpi saya, apa sih yang harus saya lakukan? Saya harus mulai dari mana? Saya harus dari mana? Nggak usah stres. Lu hanya butuh 1% plus. Artinya apa? Artinya kita harus pastikan besok, ya besok itu harus ada peningkatan 1% dibanding hari sebelumnya. Paham? Contoh, saya kasih contoh. Misalnya nih, ini kalau saya ya, saya sudah pernah praktekkan, tapi karena saya cedera, akhirnya saya stop. Ya, akhirnya teman-teman bisa lihat agak gemuk kembali. Ya, dulu saya sudah pernah praktekkan. Itu yang saya lakukan itu adalah saya olahraga, saya dulu males olahraga, tapi saya praktekkan itu saya olahraga. Pokoknya saya bangun pagi, saya push up, saya sit up. Awalnya berat, aduh push up, sit up, nanti sakit badan, aduh nggak enak lah, apalagi kalau kita yang sudah kerja bisnis, kalau badan itu sakit tuh nggak enak, kalau kita mau bisnis tuh nggak enak. Tapi saya paksain, oke, saya hanya fokus 1% plus, artinya apa? Pokoknya hari ini saya push up 10 kali, oke, dengan sit up 10 kali. Ini saya berbicara tentang goals, body goals ya. Besoknya saya pastikan saya harus push up 11 kali, sit up 11 kali, tambah 1, cukup. Besoknya lagi, saya tambah lagi, push up 12 kali, sit up 12 kali. Besoknya lagi, saya tambah sekali lagi, terus seperti itu. Oke, setelah misalnya maksimal 15 kali, saya akan mikir, oke, saya butuh variasi baru. Saya nggak boleh hanya ini, ya udah push up, sit up, oke, saya akan jogging. Contoh, saya akan jogging berapa kilometer, misalnya 1 kilometer. Besoknya saya harus jogging 1,1 km. Jadi saya nambahin push up dari tadi 10 kali sama sit up, mungkin push upnya jadi 2 set kali 15 kali, sit upnya 2 set kali 15 kali, plus jogging. Paham? Ya, yang saya butuhkan hanyalah 1% plus dibanding hari-hari sebelumnya. Sama halnya dengan apapun bisnis kalian, apapun teman-teman yang impikan, contohnya teman-teman yang masih sekolah, ingin masuk ke salah satu jurusan ataupun dan lain sebagainya, tugas kalian hanya 1% plus. Ya, contohnya nih, misalnya kalian mau belajar kedokteran, tapi baca buku kedokteran itu stresnya minta ampun. Yo wes, kalau nggak bisa baca 1 buku, minimal baca 1 bab besoknya. Kalau nggak bisa baca 1 bab, minimal baca 1 lembar. Oke, kalau 1 lembar juga nggak bisa, minimal baca 1 halaman. Kalau masih nggak bisa, minimal baca 1 paragraf. Oke? Kalau masih nggak bisa, minimal baca 1 kalimat. Masih nggak bisa, minimal buka buku, baca judul, bisa tutup.
Besoknya baru buka lagi, satu kalimat. Besoknya satu paragraf. Besoknya satu halaman. Dan kita lihat apa yang terjadi, hidup kalian pasti akan berubah. Ya, kalian bayangkan aja, setiap hari saya tambah 1% plus. 1 tahun ada 365 hari. Berarti hidup saya tahun sekarang, di akhir tahun 2022, hidup saya sudah ada peningkatan minimal 365%. Betul? Ya, minimal. Kalau saya bilang ini secara statis, ya nambah satu. Tapi yang namanya hidup nggak mungkin statis. Apalagi kalau kita punya Tuhan kita tuh biasa multiplikasi. Ya bisa jadi hidup kalian tuh bukan naik 300%, tapi naik 10.000%. Karena terjadi namanya multiplikasi. Di bidang apapun Anda praktekkan, saya yakin hidup kita pasti akan berubah. Ya mulai hari ini teman-teman sekalian, kalian masih sangat muda. Ya kalian masih punya masa depan, rubah cara pandang kalian, pastikan setiap hari ada peningkatan 1% plus di apapun bidang kalian, dan saya yakin hidup kita pasti akan berubah. Mari kita beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Oke, mari kita berdiri, kita akan tutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya apa yang disampaikan hari ini, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi rema untuk teman-teman kita, bisa menjadi sesuatu baikangan yang bisa mereka pakai Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan, sehingga mereka hidupnya bisa jauh lebih baik di segala aspek Tuhan. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka impikan Tuhan, semua bisa terjadi di tahun ini Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat kami Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada-Mu, itu semua karena mujizat yang daripada-Mu, berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Untuk waktu-waktu selanjutnya, hamba-Mu serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman Bapak Ibu. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Mari untuk teman-teman yang bertugas, kita akan bersama menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat satu buah lagu pujian, Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan Kau mulia ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia,
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Impact sekalian, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ia mengangkat cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Bukankah anggur ini yang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus diberikannya untuk keselamatan kita? Mari kita angkat anggur ini menjadi peringatan akan darah Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. We worship your name, Lord. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita ucapkan syukur kita untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib, di mana darahnya tercurah atas kita, di mana tubuhnya tercabik untuk keselamatan kita. Ya rala base, ya rala nama ya labo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami hari ini masih boleh ada Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau hidup Tuhan Yesus dengan penyertaan Tuhan. Darah-Mu dan tubuh-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan kami melangkah di tahun 2022 Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan kami akan lihat perkenanan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan dan katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Di awal tahun ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu hadir menyertai kami. Engkau selalu memegang tangan kami ya Tuhan. Engkau menuntun jalan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ko Ardi ya Tuhan Yesus yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memperluas Tuhan daerahnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyertai kehidupannya dan juga pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja-Mu Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus yang hadir ya Tuhan.
Kami percaya anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan berikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom jemaat GBI My Family. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini Bapak Ibu telah banyak membuat resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita, khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu tidak lupa untuk membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita. Tema kita di bulan ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 ruang tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau penuhi ya Tuhan setiap hidup kami, hati kami ya Tuhan, lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi ya Tuhan Yesus berserah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau pakai lebih lagi Tuhan menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sinar kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berseru ya Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GBI My Family Tuhan. Kau berkati dengan berlimpah-limpah, memberkati ya Tuhan Yesus, gembala kami Pak Luke, Bu Ros ya Tuhan. Kami berdoa untuk segenap koordinator ya Tuhan, dan pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang miskin Engkau perkaya, dan Engkau tambahkan ya Tuhan Yesus hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia, Engkau jamah Indonesia, Engkau pakai Indonesia lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjamah pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan segenap kementerian ya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau turun tangan ya Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk Kota Kudus-Mu ya Tuhan. Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem. Damai sejahtera dari tembok-tembok dan segenap puri-Mu diberkati dengan sentosa dan damai sejahtera. Dan yang mencintai Yerusalem diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat hati dan wajah kita ke surga. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali di ibadah Impact selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.